Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah. Ke bawah, bro. Los Rewel. Masih bersama. Gak terbiasa saya gini tuh. Ke bawah. Dulu gua diundang, sekarang gua ngundang dia. Aduh. Masih bersama Bro Dedi. Bro, Ya, selama pandemi kan Mas Dedi sering tuh mengundang narasumber ke studio yang berkaitan dengan COVID. Nah, ya kan? Sebelum lanjut soal YouTube, kita main game dulu kata hati. Oke. Kita lihat. Kata hati ya. Kata hati. Nih. Harus keluar dari dalam hati ini. Oke. COVID-19. Nek, apalagi? Maksudnya apa nih? Ntar, PSBB. Nek, apa itu? Coronavirus COVID-19 vaksin. Komentar singkat ya. Virus ada. Berbahaya apa tidak? Semua virus berbahaya. Tapi kita jangan menyebarkan ketakutan. Karena ketakutan menghilangkan imunitas tubuh. Jadi sekarang ya udah olahraga, jaga jarak, sinar matahari gitu. Karena ekonomi juga penting. Jangan sampai orang mati gara-gara lapar. Bahaya loh orang mati gara-gara lapar. Kena COVID enggak, mati gara-gara lapar gitu. Jadi menurut gue, yuk ya kita mempertahankan imunitas tubuh kita masing-masing. Sekarang kita harus hidup gitu loh. Nggak bisa di rumah terus tuh nggak bisa. Mau ngapain di rumah terus? Apa iya di rumah terus, di PHK, semua nggak ada kerjaan terus mereka bisa hidup? Nggak juga gitu. Ya, saya bilang kok, kita tetap harus hidup. Kenapa? Karena banyak pembenci yang harus kita buat kecewa. Luar biasa. Oke, sekarang ngobrol soal YouTube. Sebagai seorang YouTuber, kita semuanya tahu lah, seorang Deddy Corbuzier. Bahkan disebut sebagai father of YouTube. Berarti Deddy tua banget ya, father of YouTube. Bener. Bahkan katanya penghasilannya 1 bulan 7 miliar. Salah. Gila gak sih? 7 miliar per bulan. Nah itu dia, itu banyak komentar Bro Dedi. Banyak hoax-hoax seperti itu yang keluar gitu. Karena sebenarnya 9 bro. Ya gini. Jadi penghasilan YouTube itu tuh kan nggak seperti artis di TV dibayar begitu ya, kontrak ya. Penghasilan di YouTube tuh kan naik turun gitu. Nah saya nggak tahu mereka ngelihat di bulan apa, di saat apa, gua nggak tahu gitu. Tapi pernah 7 miliar? Waduh, pajak nih bro. Pernah 7 miliar ya? Pernah 7 miliar. Pernah hampir segitulah. Pernah, tapi saya bayar pajak. Tapi saya sih nggak begitu percaya ya kalau beliaunya penghasilannya 7 miliar. Karena selama saya jadi bintang tamu nggak pernah dapat. Ini adalah paham yang salah. Gitu. Kenapa? Karena kenapa bisa 7 miliar? Karena saya tidak mau bayar orang-orang seperti Anda. Jadi kalau saya diundang YouTubernya Mas Dedi itu bayaran saya 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Oh iya. Nggak benar. Tidak benar. Ini harus saya benarkan, tidak benar. Yang benar? Yang benar adalah Anda kemarin dapat nasi kebuli, Pak. Oh, itu termasuk AdSense ya itu? Enggak, itu kan Anda minta. Jadi ini lucu banget. Gus Miftah ini kalau ke podcast gue, biasanya gue beli nasi Padang. Karena otak saya kan beliau tuh ada di Jogja. Kalau di Jogja biasa makan gudeg. Bosen dong. Di Jakarta gue beli nasi Padang. Ternyata dia tersinggung. Katanya kenapa makanannya murah-murah terus gitu kan. Iya. Itu kan artinya Anda kan menghina orang-orang yang di Padang, Pak. Oh enggak. Saya justru itu berprinsip bro. Kalau saya berprinsip hidup kita itu kenapa Mas Dedi walaupun 7 miliar. Tapi dia nggak sombong. Karena Mas Dedi dan saya punya prinsip. Hidup kita itu seperti rumah makan Padang sederhana. Oh apa itu? Sederhana sih tapi semuanya ada. Tapi ngomong-ngomong soal penghasilan. Katanya gara-gara penghasilan banyak. Lu kena pajak 3-4 miliar. Bener nggak sih? Bener, kalau itu bener. Oh. Gini, kalau penghasilan 7M itu yang mereka cek. Jadi orang tuh bisa ngecek dari Social Blade gitu. Nah, Social Blade itu melihat penghasilan tertinggi di orang tersebut dikali, gua juga nggak ngerti kalinya gimana, keluarlah angka tersebut gitu, bro. Sebenarnya segitu banget juga enggak itu. Tapi ya memang kalau tinggi gitu. Nah, kalau pajak bayar 3 sampai 3,4 miliar itu benar karena memang
memang gue dihampiri, diperiksa dan berkali-kali tiap tahun. Tahun lalu juga 2, berapa M, tahun ini 3,4 M gitu. Jadi Ini masa pandemi masih 3,4? betul, betul, betul. Tapi saya bayar, bayar saya. Coba tuh, orang bijak taat pajak. Kamu jelek nggak taat lagi. Bayar, makanya nanti saya kalau misalnya jalan ada bolong, saya akan demo pertama kali. Karena bayar ya? Karena saya bayar. Ya, sekarang gini. YouTuber itu kan begitu glamor ya di mata orang awam. Sebenarnya peluang ke depan seorang YouTuber itu bisa nggak dijadikan sebagai mata sumber pencaharian, bro? Kenapa lu ketawa? Ya? Ngomong jujur apa ngomong? Harus jujur dong. Jujur kan, ya? Kan tagline-nya los rewel. Los nggak boleh rewel. Saya tuh sulit kok ditanya seperti ini gitu ya. Karena gini, secara satu sisi, gue harus memotivasi teman-teman gue untuk, yuk kita tuh bisa menjadi kreator, kita tuh bisa jadi YouTuber, kita bisa. Tapi secara kejujuran nggak gampang gitu. Apalagi di YouTube itu gini, YouTube tuh nggak kayak TV. TV itu lu sebelum masuk TV lu pasti dilihat dulu karakter lu seperti apa, lu dinilai dulu, lu dipertimbangkan dulu. Jadi ketika acara TV dibuat itu kita udah tahu maunya seperti apa. YouTube itu semua orang bisa. Dan hanya, mungkin nggak nyampe 1% kali YouTuber yang sukses tuh nggak nyampe 1%. Jadi ketika lu mau jadi YouTuber bisa nggak? Bisa. Lu mau jadi penyanyi bisa nggak? Bisa. Lu mau jadi apa juga bisa. Cuman apakah bisa sukses apa enggak? Susah. Susah. Sangat susah. Karena gini, satu hari ada berapa juta video di jam yang sama. Yang posting ya, yang upload ya. Betul. Gimana caranya orang mau nonton video lu nggak nonton video yang lain tuh gimana caranya gitu. Jadi nggak gampang. Jadi ketika orang bilang, wah jadi YouTuber gampang, terus orang-orang punya mimpi jadi YouTuber, nggak apa-apa. Kalau lu punya sebuah kelebihan, lu punya hal yang berbeda dan lu bisa ngelakuin ya silakan lakuin gitu. Tapi kalau enggak ya gini, jangan jadikan ini sumber mata pencaharian sebelum lu punya pencarian lain dulu deh. Gitu. Jadi harus ada yang lain dulu ya. Satu hal yang barangkali begini, saya bilang begini, orang kok bisa memberikan stigma ke YouTube-nya Deddy, Smart People. Saya yang buat Pak. Oh, langsung dari you. Saya yang buat. Saya mengatakan penonton saya smart people. Penontonnya, bukan hostnya Pak. Penontonnya. Karena gini, menurut gua orang-orang yang nonton YouTube gua harusnya adalah orang-orang yang pintar. Ya. Nah, orang-orang pintar itu bisa memilah apa yang dia mau nonton, apa yang dia nggak nonton, bisa mendapatkan sesuatu walaupun dari tayangan yang nggak berguna pun kalau orangnya pintar bisa dapetin sebuah ya karyanya tuh bisa ada hasilnya lah gitu. Dan pemirsa harus tahu, saya nggak ada hubungan apapun dengan YouTube-nya Mas Deddy. Tapi kadang-kadang kalau konten yang agak kurang seret, saya yang diserang bro. Maka saya katakan, saya dengan semua konten Mas Deddy ikut bertanggung jawab, kecuali Dinar Candy. Gus Miftah punya foto, kita lihat. Aduh. Wis. Siapa bro? Ini foto Mark Wilson. Mark Wilson tuh pesulap di Amerika zaman dulu. Gua main sulap gara-gara dia. Dan sangat berpengaruh di hidupnya Deddy. Berpengaruh sebenarnya enggak, karena gue nonton dia di TV bro. Gue nonton dia di TV terus gue pengen jadi dia gitu. Jadi gue belajar sulap, awalnya belajar sulap karena nonton si Mark Wilson ini gitu. Kan sulap itu menarik ya, sulap itu gini, bedanya sulap dan dukun palsu. Contohnya, dukun palsu ya. Tapi kalau ngomong dukun palsu jangan begini dong. Ini bukan dukun bro, kiai. Ini kiai lu, kiai. Bedanya sulap dan dukun palsu. Tuh, tangan gue sono loh. Dukun palsu. Sulap itu ngasih tahu ke penonton bahwa gue bakal nipu lu. Dan lu gue tipu. Dukun palsu nipu tapi nggak ngasih tahu bos. Nipu nggak ngasih tahu ya. Iya. Jadi beda. Jadi nggak, sulap itu semuanya adalah permainan. Tidak ada hal-hal goib dan sebagainya lah. Aduh, orang ada pertandingannya kok gitu kan. Kalau memang bener sakti dan mandraguna gitu mah udah kita nggak butuh pesawat terbang dong. Ngomong-ngomong, ya. Lebih banyak penghasilan host atau pesulap atau mentalis? YouTuber. YouTuber ya? YouTuber dong bos. Weh, podcaster lah. Karena ya? begini.
Tapi pada saat saya jadi mentalis itu, saya salah satu bayaran tertinggi di Asia loh. Waktu itu? Iya. Kan lu pernah bilang sama gua, kalau pengen kaya jadi mentalis. Bukan Pak, itu Teletubbies Pak. Oh, Teletubbies. Teletubbies Pak. Karena Mas Dedi ini badannya atletis, hatinya Teletubbies. Oh iya betul. Body Rambo, hati Rinto. Gini, saya bisa jawab. Ah. Kalau menjadi seorang mentalis, saya perform di panggung. Ah. Saya harus nyari waktu seminggu berapa kali untuk perform, keluar kota, main, gitulah. Ah. Kalau jadi podcaster, saya Cukup bisa di rumah. Iya, bisa. Oke, sekarang saya pengen ngetes. Yeah. Apakah seorang Dedi masih bisa sulap? Wis. Saya punya mystery box. Coba kita lihat. Buka, bro. Wis. Apa, bro? Sendok. Sendok. Pertanyaan saya, masih bisa membengkokkan sendok apa nih, enggak? gimana sih? Bukan untuk makan. Buat apa? Oh, udah bengkok. Gua nggak lihat. Sekarang dikembalikan utuh lagi. Nah, udah dibengkokin suruh balikin utuh. Gus mau dibengkokin? Apanya? Kacamata. Saya Jangan berpikiran negatif. Saya yakin sih, Dedi itu semuanya bisa. Yang nggak bisa cuma satu. Nyisir. Bukan. Apa? Menumbuhkan rambut. Iya, foto wae. Foto wae, Pak. Oke, ternyata Mas Dedi masih bisa sulap. Jangan kemana-mana, saya masih akan ngobrol dengan Uya, Mas Uya. Dedi. Uya. Uya, Mas kita Dedi. sulap. Setelah jeda iklan berikut ini.